Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Alhamdulillah tentunya kembali lagi kita di acara podcast Milagros ya. Nah, hari ini saya kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, narasumber terbaik juga, dan beliau adalah salah satu leader terbaik yang dimiliki oleh Milagros. Beliau ini salah satu leader dari RDC Semarang ya, yang dimana kita sama-sama tahu bahwa beliau ini memiliki organisasi yang sangat-sangat besar. Nah, beliau juga dikenal dengan sosok yang dermawan, sosok yang selalu energik dan semangat selalu tentunya. Nah, tanpa berlama-lama lagi saya akan undang beliau hadir di podcast kali ini. Untuk itu, mari kita sambut Bapak Islakan Sofwan. Halo, ya, Pak. selamat siang teman-teman Salmila semua dimanapun Anda berada. Saya Mas Aan atau Islakan Sofwan dari Semarang. Oke, gimana kabarnya Pak An? Kabarnya alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah, semoga selalu sukses dan sehat ya Pak An. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, Pak An, kalau boleh tahu perjalanan karir selama sebelum berbisnis dengan Milagros tuh gimana Pak An? Saya dengar-dengar dulu kan pernah punya pengalaman juga nih di bidang penjahit mungkin atau tekstil mungkin, tailor. Iya. Dulu sebelum saya kenal Milagros ya, dulu saya itu jahit permak. Jadi tahun 2001 saya hijrah ke Semarang. Ya, pertama jahit di garmen, konveksi, ya kan, pindah-pindah. Terus terakhir dunia permak Levi's dan lain-lain. Saya jahit di Semarang itu udah 15 tahun lebih, Mas. Wah. Ya, 15 tahun. Saya kenal Milagros tahun 2015 bulan Oktober. Nah, itu kenal Milagros. Kebetulan yang kenalin saya itu Pak Nasehat, itu teman saya jahit. Oke. Teman saya jahit di garmen pun di permak, itu teman saya jahit. Malam-malam kenalin saya, bawa satu botol jam 10 malam ke kios, ke jahitan saya kan. Terus kenalin ini dan itu. Ya, pertama saya beli satu botol itu awal itu. Karena saya kasihan sudah dari Kendal ke Semarang jauh, udah beli satu botol itu. Itu pun nggak berani tak minum, tak buat pajangan aja karena ini kok air mahal banget 35.000. Pada saat itu 35.000 itu luar biasa. Wah, ya. Eman-eman saya pas itu. Cuman kayak nggak enak sama Pak Nasian itu. Udahlah, saya beli satu botol nggak apa-apa buat pajangan. Pajangan itu ya buat pegangan gitu kan. Belum tak minum, orang saya nggak merasakan, saya nggak ada keluhan sakit, nggak. Cuman saya itu cuman pikiran aja kan, pikiran maksudnya kata Pak Nasian ini bisa buat cari duit gitu kan. Tapi kan saya juga begitu dengerin lah pas itu. Terus lama-lama Pak Nasian tidur rumah saya, kenalin Pak Andi itu kan. Ayo kita harus Milagros kerjakan supaya hidup berubah, supaya kamu bisa punya rumah, nggak ngontrak-ngontrak terus. Terus saya selidiki, saya kenal Pak Andi, saya itu belum tak minum air itu, masih eman-eman. Iya, masih eman-eman, masih tak buat pajangan di mesin itu. Masih tak buat pajangan di mesin. Setelah itu ya saya mulai cerita dikit-dikit, udah mulai tak minum itu air. Wah, rasanya gimana sih air 35.000 gitu kan? Apa nih yang bikin beda gitu ya harga? Iya, jadi awal-awal gitu, ini cerita sejarah ya. Sejarahnya memang awalnya seperti itu. Terus saya minum Milagros itu dahak saya itu banyak keluar. Oke. Awalnya itu mungkin perokok, tapi kan saya nggak merasa sakit. Nggak merasa sakit penyakit ini itu nggak, biasa aja lah. Paling penyakitnya orang nggak punya duit itu paling masuk angin, kerokin udah sembuh gitu kan. Iya. Cuman saya minum Milagros satu botol kok dahak keluar banyak, akhirnya saya mikir ini air beneran ada ini lah, ada sesuatu di dalam ini. Itu kenal Pak Andi, dikenalin. Udah deh mulai. Ya udah deh saya ikut gitu. Saya ikut, tapi saya nggak langsung input waktu itu karena saya nggak punya rekening. Rekening ATM tuh nggak punya kan, dulu saya nabung di bank harian, bank detail itu saya nabung. Waduh, setiap hari aman nabung itu, Pak.
Bang 20.000, 30.000 sehari tabung. Tapi juga ada pinjaman juga bank harian itu. Kalau bank harian di itu bank apa sih? Bank Tongol apa ya? Di bank kalau di Semarang bank Titil. Keliling. Bank keliling, ya, bank keliling. Bank keliling. Ya, saya utang bank keliling banyak. Tapi saya juga punya tabungan bank keliling juga. Gitu. Jadi saya yaudah saya tak bikin ATM dulu, kan saya nggak punya ATM. Bikin ATM BRI waktu itu. Yang bikinin pelanggan saya jahit. Kebetulan pegawainya BRI. Saya kasih KTP, saya bikin sudah ada rekening ATM, baru saya diinput, saya beli 1 dus. Itu kata Pak Nasan 3 dus lah minimal. Ya nanti nambah lah. Ternyata saya jual itu kok 2 atau 3 hari itu habis. Karena saya cerita jualnya per botol dulu pada eceran dong. Eceran dulu ya. Eceran lah. Pelanggan saya jahit, saya cerita ini botol kok cantik ya Mas. Ini botol apa? Saya cerita. Terus setelah itu saya diajarin demo sama Pak Aldi, sama Nasian ngajarin demonya pakai betadine minyak itu kan. Terus saya ngapalin 3M, membersihkan, mengatur, menambah, tak apalin terus. Kan saya bukan orang kesehatan. Bener. Saya kan penjahit, ngomong kesehatan kan nggak masuk, bukan bidangnya kan. Saya ngapalin air ini antioksidanya tinggi, pH-nya tinggi, ada skala RHC. Antioksidan itu apa nggak paham, pH itu apa nggak paham, nggak ada yang paham. Pokoknya saya ngapalin aja lah. 3M, membersihkan, mengatur, menambah, membersihkan racun, mengatur ulang organ tubuh yang rusak, menambah daya tahan tubuh. Saya setiap hari ngapalin itu terus. Ketemu orang jahitin, saya ngomong itu, ketemu orang, saya ngomong itu sambil demo kan sederhana, pakai betadine minyak kan sederhana lah menurut saya. Paling modal 5.000 lah kan, minyak jelantah. Setelah itu kok laris, kok habis. Nah terus setelah itu saya beli 3 dus lagi, kok habis lagi. Saya beli lagi, kok habis lagi. Setelah saya itu sebulan habis 20 dus lebih. Sebulan. Jadi kan saya untung ngecer itu kan yo lumayan makanya, besar lagi kan, ecer itu ya. Beli 350, tak ecer 35.000 kan dulu minimal. Isi 35.000 isi 12, jadi 420 kan. Iya lebih besar. Sebulan tuh 20 dus lebih habis. Terus saya bikin ID itu tadi. Jadi saya punya 21 ID, anak-anak punya ID banyak itu semua keluarga saya, istri, orang tua, mertua tak bikinkan ID itu, dusnya ya saya jual semua waktu itu. Kan saya jual dus banyak. Jadi ID kememberannya itu tak pakaikan keluarga. Jadi semua keluarga saya, anak saya, istri, nggak ada ID yang beli modal, itu nggak ada. Karena produknya saya jual ecer. Jadi itu compounding berlipat gandanya dari situ ya. Hasilkan produk lagi. Makanya kalau ada orang soal Milagros modal, menurut saya modal dari mana? Orang beli dijual dapat untung. Lah modalnya itu dari mana? Kan nggak modal sebenarnya. Iya. Gitu. Makanya kan kemarin bilang modal apa sih? Kalau tenaga itu kan ya memang ini nggak ada modalnya, harus tenaganya yang digedekan kan gitu prinsipnya. Seperti itu. Oke. Sampai sekarang. Nah berarti yang betul-betul, jadi pada saat itu ketemu sekali di presentasi sama Pak Nasian di prospek, langsung yakin tuh bisnis di Milagros? Belum yakin awalnya. Belum ya? Awalnya. Beli karena satu botol kasihan jauh. Dan dia cuma bawanya 1 botol doang. Waduh. Dari Kendal itu 1 botol doang. Nah, tapi kan selama 15 tahun berkecimpung di dalam dunia jahit, itu kan bukan hal yang sebentar Pak An. Untuk meninggalkan, itu gradasinya tuh gimana tuh pada saat meninggalkan? Udah deh, kayaknya lebih gede Milagros nih penghasilannya. Oh gitu. Saya itu dulu ikut seminar pertama, saya belum gabung gini. Di apa ya, lupa. Pokoknya dekat Semarang situlah, lupa saya apa ya. Lombok Ijo. Oke. Rumah makan Lombok Ijo itu. Saya belum gabung. Saya ngajak istri, anak sana. Tapi sudah beli 1 botol itu tadi, tapi belum gabung. Terus di sana ada leader-leader cerita penghasilan Milagros itu terbesar waktu itu Pak Agus Purnomo. Pak Agus Purnomo itu sebulan keluar 400 sampai 500 juta pas saya ikut seminar itu. Terus saya dikasih tahu ID-nya, dibukain akunnya, lu di penghasilannya Pak Agus. Masa sih? Akhirnya saya terbuka nih pikiran, ya kan. Saya kan bisa jual itu, kenapa saya nggak ikut
bisnis juga. Saya juga butuh penghasilan, pengen punya rumah kan waktu itu. Pak Nasihat juga ngomong, kamu kalau nggak ngerjain Milagros punya rumah kapan? Coba deh, kamu jahit udah berapa tahun? Saya jahit udah 30 tahun. Kamu punya apa? Saya punya apa? Orang jahit itu hanya bertahan hidup. Ayolah kita bisnis. Nah gitu, bisnis yang nggak pakai modal sedikit yang Milagros ini. Saya juga tahu ini gampang, jauh jualnya, demo closing, demo beli, ya udahlah. Saya mulai di situ bergerak hati saya. Corone ada harapan. ada harapan. Gitu ya? Ini bisa untuk beli rumah ini, bisnis ini. Ini lebih gampang kayaknya. Saya mikir gitu. Karena ini membangun tim ya. Jadi kita kerjanya nggak sendiri kan. Jadi kita bangun tim, semakin tim kita besarkan, semakin apa yang kita ingin wujudkan makin mudah lah gitu. Seperti itu, Mas. Oke, akhirnya yakin untuk karena punya impian dan harapan punya itu, lihat penghasilan Pak Gus Purnomo gitu. Lihat, waduh ini sebulan 400-500 juta ini. Luar biasa sekali nih penghasilan. Jadi kan sudah ada bukti ya. Kalau bisnis ini penghasilan bisa miliaran, ratusan juta per bulan, bahkan miliaran per bulan, itu ada buktinya. Bukan karangan atau apa, ada buktinya. Kalau saya melihat sudah ada bukti ya berarti saya bisa. Saya pikir gitu. Karena sudah ada yang pernah di situ kan? Sudah ada mencapai posisi itu. Kalau bisnis perusahaan baru ini nanti bakal sekian, tapi belum ada bukti, saya nggak bisa terima itu. Saya itu harus ada bukti dulu, baru saya kerjakan. Berarti orang itu bisa. Saya mikirnya gitu. Oke. Nah, pada saat Pak Aan akhirnya memutuskan untuk berbisnis di Milagros, gimana reaksi orang-orang terdekat Pak Aan? Keluarga, istri mungkin, atau orang tua? Kalau keluarga pastinya ya ini Mas, nggak mendukung karena bisnis seperti ini hanya janji-janji aja. Hanya penting lah kamu jahit udah jelas, penghasilan jelas, pelanggannya udah jelas, setiap hari dapat duit sudah jelas. Kalau Milagros kan, karena kan keluarga saya, orang-orang terdekat saya kan nggak tahu yang tak kejar itu apa kan nggak tahu. Ya kan? Jadi saya bawa Milagros 2 dus, muser kemana-kemana, pulang 2 dus lagi. Oh, tidak terjual? Enggak, saya beli lagi yang baru. Saya bawa pulang. Gitu. Jadi orang tetangga saya melihat kan saya kontrak waktu itu di dekat jahitan saya kan. Saya kontrak itu, Mas Aan itu kok sekarang bawa dus-dusan Milagros itu kok pulang. Pergi bawa 2 dus, pulang bawa 2 dus, kok isi dikerjakan tuh gimana sih tuh orang nggak tahu kan? Iya, kalau ini ada sistem gitu itu kan nggak tahu. Terus orang itu tetangga saya sering ya kadang ngomong lah, saya masih ingat, Anda kamu malah jahitan ditinggal malah bawa ini Mang ini gimana sih? Ya ini ya saya cerita Pak bisa, tapi kan cerita apa adanya lah, tapi ya mereka namanya nggak tahu nggak paham kan tetap. Kenapa gak kamu jahit aja udah jelas? Kalau itu membuang-buang waktu. Katanya jahitan sering tutup kan, malah nanti pelanggan pada hilang, malah kamu main kemana-mana bawa Milagros yang belum jelas. Katanya. Padahal saya bawa 2 dus, kadang pulangnya bawa 3 dus. Kan saya udah laku, saya ke stokis lagi beli, tak buat pumpung di jalan kan, saya tak buat pulang buat besoknya kan belanja lagi. Misalnya 2 dus sudah habis. Sehari 2, sehari 2. Ya, sehari 2, kadang 3, kadang 1, kadang enggak juga. Tapi saya pulangnya ke rumah bawa dus lagi. Jadi tahunnya kok masih utuh, padahal itu dus baru. Wih, enak juga ya. Gitu. Pada saat itu, dan itu harganya relatif agak lumayan itu Pak. Iya, 350 itu. Saya ikut Milagros gabung itu 350 1 dus. Sama sekarang ini. Oke. Nah, bisa dibilang waktu Pak Aan itu menjahit kan termasuk kerja juga ya, kalau nggak salah kerja atau usaha itu. Nah, bedanya bisnis yang dulu atau kerja yang dulu dengan sekarang tuh apa Pak Aan? Kalau kerja yang sekarang maksudnya? Bisnis yang sekarang sama menjahit gitu, di Milagros sama menjahit. Kalau menjahit itu kan kerja ya, itu hanya bertahan hidup Mas. Kerja itu hanya bertahan hidup. Makanya Solmila saya pesen, kalau siapapun Anda kerja itu hanya bertahan hidup, ya kan, untuk mencukupi kebutuhan hidup. Tapi kalau untuk mewujudkan sesuatu atau
mewujudkan impian ya susah. Hmm. Ya memang realitanya begitu. Iya. Orang pengen merubah nasib itu ya harus bisnis. Jangan harap kamu kerja kok pengen mewujudkan sesuatu. Ya hanya bertahan hidup lah. Kenapa saya ngomong seperti itu? Kan saya kan bekerja dulu udah puluhan tahun. Ya hanya bertahan hidup aja. Gitu. Kalau untuk pengen mewujudkan sesuatu atau mewujudkan impian ya harus bisnis. Padahal orang hidup itu harus bisnis. Makanya saya sekarang sadar, seandainya saya dulu nggak berbisnis Milagros ya mungkin saya sampai sekarang pun mungkin hanya bertahan hidup aja. Ya bertahan hidup ya waktunya bayar apa ya bisa, waktunya apa ya bisa, bayar sekolah anak bisa, bayar kontrakan bisa, buat keperluan hidup bisa. Tapi kan hanya itu aja. Betul. Untuk mewujudkan sesuatu ya sulit. Gitu kalau hanya bekerja loh, makanya kita harus berbisnis. Nah saya mikir udah tahu kan berbisnis kalau nggak punya modal ya harus bisnis yang bersistem. Seperti Milagros ini kan bisnis tapi ada sistem yang membuat kemudian kita nanti bisa menuai hasil, ya kan. Jadi perjuangan kita itu nanti akan dibayar mahal sama Milagros, seperti itu sih. Wow, oke. Nah, Pak Aan, ini kan Pak Aan sekarang udah masuk ke 9 tahun nih di 9 tahun jalan. 9 tahun jalan. Ya. Udah hampir 1 dekade. Nih. Pasti kan ada naik turun tuh. Dan kira-kira apa nih yang membuat Pak Aan tuh masih tetap di Milagros gitu? Bisnisnya masih berjalan terus gitu. Bisa bertahan karena kalau kita lihat kan banyak banget orang itu jarang bisnis itu tahan sampai 5 tahun, 10 tahun tuh jarang. Nah, Pak Aan ini bisa sampai udah 9 tahun udah mau ke 10 tahun nih. Itu apa tuh kira-kira kiat-kiatnya Pak Aan biar bisa bertahan dan berkelanjutan sampai saat ini? Ya ini corone upgrade impian di upgrade. Oke. Misalnya dulu saya ingin punya rumah di atas 1 miliar udah kecekel, udah kepegang kan. Bahkan rumah saya di atas 3 miliar kan harganya. Terus dulu saya ingin punya penghasilan minimal 1 minggu 10 juta udah. Terus pengen punya rumah sana sini udah semua. Nah sekarang harus di-upgrade tuh impian tuh. Kalau saat ini saya pengen punya kos-kosan 50 kamar eksklusif. Yang upgrade impian saya ini. Wow. Itu jadi 1 bulan tuh 2 juta kosnya. Oke. Bayar kosnya 1 kamarnya. Misalnya 50 kamar kan lumayan kan dah. Di luar Milagros sudah lumayan. 100 juta itu. Ratusan juta juga kan. Juta itu. Dan sudah saya incar, yang mana yang saya beli saya sudah ada. Berarti yang memperkuat si bisnis ini itu salah satunya impian kuncinya Pak Aan tuh ya. Upgrade impian. Upgrade. Impiannya tapi kalau upgrade lagi. Selain impian, mungkin strategi apa nih saat ini yang Pak Aan kira-kira lakukan? Misalnya home sharing kah atau buat pertemuan mungkin? Tadi pertanyaannya yang mau bikin bertahan ya tadi ya? Iya. Satu impian itu tadi ya, upgrade impian ya. Betul. Kalau saat ini tadi saya kan saya punya 50 kamar kos-kosan eksklusif ya. Oke. Terus selanjutnya untuk mewujudkan si impian itu saya gitu. Selalu cari orang-orang baru. Orang-orang baru. Jadi kalau menciptakan SDM baru gitu. Ya, jadi kalau Solmila pengen terus sampai bertahan sampai saat ini, kenapa saya bisa bertahan sampai ini? Satu itu kan, terus yang kedua saya selalu cari orang-orang baru. Orang-orang baru itu kayak istri baru. Istri baru. Nah, jadi mitra baru nonton Pak. Mitra baru itu kayak ibaratnya kayak istri baru. Jadi perlakuannya spesial semua ya. Jadi begini loh maksudnya. Wajah baru, orang baru. Jadi bukan orang-orang lama ya. Jadi kayak suasana baru gitu loh. Oke. Suasana baru. Jadi misalnya mitra-mitra lama gimana, kita cari mitra baru, ketemu orang baru dan bisa kerja bareng sama orang baru itu kayak kehidupan baru. Memperluas relasi itu jadi Pak Aan tuh passion. Jadi kayak ada gairah baru gitu loh. Gairah baru karena orang baru, sponsori orang baru, jalur baru. Jadi kita pembinaan orang baru lagi nih. Jadi kayak orang itu ya kayak tadi saya ngomong, wah orang punya istri baru itu gimana sih rasanya, kayak gitu. Gairahnya berbeda. Gairahnya semuanya berbeda kan. Nah itu berarti kita ketemu mitra baru, jalur baru itu pasti beda gairahnya. Oke. Gairahnya beda. Makanya Solmila kalau pengen
gairahnya berbeda, terus semangat terus bertahan. Ya ini sponsori orang baru, pembinaan baru, corone bahasanya nggarap jalur baru. Kita kerja jalur baru, suasana baru, semuanya baru. Ya kan. Jadi coba deh kalau ada acara, seminar, home sharing dan lain sebagainya, kita ada mitra di situ, mitra aktif baru, itu pasti suasananya beda. Pasti kita yang tadinya nggak pengen berangkat, wah ada mitra saya baru berangkat, pasti kita lebih semangat. Seperti itu. Jadi orang baru, sponsor orang baru, jalur baru, pasti ada suasana baru. Berarti memperluas lagi nih, memperlebar lagi jaringannya. Pasti, ya? Itu pasti. Oke. Nah itu yang mau bikin bertahan. Karena ada orang baru. Kalau tidak ada peningkatan, biasanya kan kita itu kayak udah standar aja, udahlah makin lama mungkin bakalan hilang nantinya kan, kalau kita tidak cari hal-hal baru gitu. Karena nggak ada hal baru di situ, cuman mitranya cuman itu. Iya. Terus ketemu lagi itu kan nggak ada suasana baru. Tapi dari sisi lain Pak An maintain tuh merawat yang sudah lama nih gimana Pak An? Misalkan ada tuh yang terkadang udah loyo banget, gimana tuh nyemangatinya lagi biar dia aktif lagi gitu. Ya itu tadi, kita tetap kontak ya. Kontak, kita samperin, ya kan, kita silaturahim, ya tidak harus ngomong Milagros. Tidak harus ngomong Milagros, yang penting ketemu, ngopi bareng, mungkin makan bareng lah. Itu untuk mendekati seperti itu. Dari situ nanti mungkin muncul semangat baru tuh, ada program visi baru tentang bisnisnya. Jadi tidak harus Milagros melulu, kita kesana Milagros melulu. Jadi kan orang kadang jenuh kan. Iya. Kita samperin aja, kita ngopi bareng yuk, kita ngobrol-ngobrol di luar Milagros kan nggak masalah. Betul. Gitu untuk membangun chemistry lagi supaya semangat lagi ya. Oke. Ya. Wah ini kiat-kiat khususnya nih agak berbeda nih kalau Pak An ya. Pak An tuh langsung senengnya ketemu langsung, ngobrol langsung gitu. Saya itu orang lapangan sebetulnya. Itu dia tuh orang lapangan. Jadi saya nggak pinter ngomong ya. Jadi kan ada orang yang leader yang kadang dia jago panggung, pinter ngomong, tapi di lapangan beda. Kalau ada orang yang dia nggak jago ngomong, nggak pinter ngomong, tapi di lapangan dia jago. Iya. Jadi saya memang bisa dikatakan orang lapangan. Saya nggak pinter ngomong, tapi saya sukanya di lapangan. Militer kemana gitu, tapi nggak begitu pinter ngomong gitulah. Nah, Pak An, di lapangan itu kan pasti butuh waktu, jarak, dan tenaga. Pak An ada capeknya nggak? Biasanya kan orang jenuh, capek, lapangan terus gitu. Iya, pasti namanya orang capek pasti ya. Apalagi kemarin kan kita ngemil tuh, saya lihat jadwalnya Pak An tuh, waduh, ngalahin jadwalnya ini kayaknya nih. Pejabat-pejabat ini saya ke Bogor ini nanti habis. Habis ini sidang langsung ke Bogor. Itu ada capeknya nggak atau gimana tuh? Gini ya, saya itu orangnya itu senengnya jalan-jalan ya, tidak seneng di rumah. Maksudnya begini, kerja saya itu saya seneng silaturahim. Ya kan, saya seneng di jalan ke sana itu hobi saya. Hobi saya. Jadi saya terus terang nih, Salmila, di rumah itu nggak betah. Maksudnya bukan nggak betah karena ada masalah, enggak loh ya. Jadi kalau misalnya habis itu di rumah diem aja nggak betah saya. Saya harus keluar. Bergerak terus ya? Iya, harus bergerak gitu. Waktunya istirahat di rumah, waktunya gerak ya, nggak betah di rumah itu saya nggak pernah. Betah harus keluar, kemanapun saya harus keluar. Jadi produktivitasnya memang bergerak, ketemu mitra bisnis, gitu ketemu siapapun, pokoknya keluar gitu. Jadi kadang-kadang ada orang yang seneng betah di rumah gitu aja, saya juga heran kadang-kadang kok ada ya orang kayak gitu. Padahal belum sukses gitu loh. Kalau bahasa gaulnya mager, malas gerak. Padahal belum sukses gitu, belum punya apa-apa, tapi kok di rumah kok betah gitu. Tidur mungkin terus di rumah. Ada orang kan yang kayak gitu kan. Kalau saya bukan yang seperti itu. Jadi saya memang harus keluar, bergerak kemana. Dan saya selalu ingatkan orang yang silaturahim itu akan diberikan 2 keajaiban. 1 umur panjang, yang kedua rezekinya berkah melimpah. Itu yang prinsip saya seperti itu. Prinsip saya, orang sedang silaturahim itu pasti rezekinya berkah, umurnya panjang.
Gitu. Makanya seneng saya silaturahim kemana? Iya, Silaturahim kemana? Wah, itu Gitu. pertemuan itu datang, pertemuan, ngobrol, ketemu dan sebagainya silaturahim. Itu iya, itu apa yang saya sering bilang, orang yang seneng jalankan silaturahim akan diberikan 2 keajaiban, satu umurnya panjang, yang kedua rezekinya berkah melimpah. Itu dalil, jangan main-main kamu. Oke, itu salah satu hobi saya itu silaturahim. Nyamperin temen, nyamperin siapa tak samperin. Biar rezekinya berkah, melimpah, umurnya juga panjang. Silaturahim kuncinya ya. Oh, oke. Nanti ke Bogor kan silaturahim. Bener. Iya. Nah, berarti silaturahim itu salah satu kunci kita memperluas jaringan, terus relasi. Dari relasi kan, kalau kita banyak relasi, banyak kenalan kan, terkadang rezeki ada dari pintu mana aja tuh datang. Iya, betul. Melalui teman-teman relasi mungkin ya. Betul. Oke. Berarti Pak An ini tipikal orang yang bergerak terus nih. Iya, pokoknya nggak betah di rumah lah. Di rumah istirahat. Ya waktunya istirahat, waktunya sama keluarga ya ada tetap. Tapi intinya setiap hari di rumah itu nggak betah. Harus keluar. Bener sih. Apalagi saya tahu sendiri kan, dream selanjutnya, upgrade impian selanjutnya kan 50 kamar kos-kosan. Itu yang membuat saya Pasif income pengen kemana gitu. Dulu kan kerja tuh 24 jam di situ terus. Nah sekarang ini udah bisa jalan-jalan. Kayaknya minggu depan ini kayaknya udah keluar negeri lagi kayaknya Pak An. Korea itu berarti ketiga kalinya kayaknya saya. Korea Waduh. Tapi kalau ke Busan ini beda lagi kotanya. Beda katanya beda. Iya. Mantan tukang jahit yang punya impian sehingga dia bisa dibawa ke luar negeri kemanapun itu, kapanpun itu. Waktunya lebih fleksibel sekarang ya Pak An. Walaupun memang ya yang nggak mau kita ini diam diri gitu kan. Nah, tapi Pak An kan godaannya itu biasanya kalau sudah punya posisi peak tertinggi, udah di director misalnya Pak An kaset ini, biasanya orang udahlah saya udah di atas ini. Ya, nggak usah lah saya presentasi, nggak usah saya ketemu orang. Kan biasanya tuh banyak yang kayak gitu Pak An kan, maksudnya. Ada. Nah kalau Pak An tuh tipikal yang gitu atau memang ternyata udahlah memang karena saya malas di rumah aja gitu? Kan saya sering udah bilang kemarin kan, saya sekarang itu tidak hanya cari kekayaan. Ya memang dream saya adalah ya berikutnya, tapi tidak melulu itu kan. Maksudnya yang paling terpenting itu kan saya lebih cari rezeki yang berkah, yang bermanfaat untuk banyak orang. Kebermanfaatannya. Nah, itu. Jadi saya kenapa masih bergerak ke sana ngisi acara, ada orang manggil saya datang dengan senang hati. Itu karena ada dalam hati itu saya tuh pengen mitra saya juga merasakan apa yang saya rasakan. Makanya saya bantulah. Ayo bareng-bareng. Saya sampai sekarang masih semangat membantu. Itu. Jadi kebermanfaatan tadi. Kebermanfaatannya. Tidak hanya kekayaan, tapi yang paling penting itu kebermanfaatan. Saya melihat mitra saya sukses, punya penghasilan ratusan juta itu suatu kebanggaan sebagai kebanggaan. Wih, luar biasa, keren. Saya ikut bahagia gitu loh. Gitu. Jarang loh Pak ada yang kayak gitu biasanya. Biasanya karena biasanya kan kalau kita bangga, kita bisa maksudnya ngebantu orang untuk mencapai impiannya kan itu suatu kebanggaan. Biasanya kita juga nggak bangga dan sebagainya gitu. Betul. Oke. Ya bukan hanya kekayaan lah intinya. Sekarang lebih ke keberkahan. Kebermanfaatan. Ya kan. Jadi kalau kekayaan ya insya Allah saya sudah lebih dari cukup. Kalau kekayaan. Tapi saya ingin lebih bermanfaat lagi. Itu tuh. Lebih bermanfaat lagi, karena melihat mitra-mitra saya bisa sukses, punya penghasilan miliaran, ratusan juta itu. Iya. Bahagia nih, hati ini bahagia. Wah, itu dia tuh Pak. Gitu. Benar. Oke, Pak An, pastikan dalam perjalanan Pak An sampai titik sekarang itu kan nggak selamanya mulus. Pasti ada hambatan atau kegagalan tuh. Nah, pernah nggak sih ketemu dengan kegagalan dan bagaimana tuh Pak An menyikapi atau mengatasi kegagalan itu gitu? Kalau prinsip saya, kegagalan itu tidak ada, Mas. Oke. Ya, itu hanya proses. Ya, jadi lupa saya ngomong. Pokoknya saya dalam hati itu, saya tahu maksudnya, tapi mau menyampaikannya itu agak lupa ini.
Oke, siap. Jadi kegagalan itu intinya kegagalan itu nggak ada orang gagal. Kesuksesan yang tertunda. Ya, cuma dia tertunda. Oke. Ya kan, tidak ada orang gagal. Cuma yang ada dia berhenti sebelum sampai gitu aja. Oh, berarti kalau definisi gagalnya menurut Pak An itu ketika dia menemukan tantangannya, dia berhenti di situ. Ah, itu termasuk gagal gitu ya. Jadi gagal nggak ada, cuma dia berhenti sebelum sampai. Intinya tujuan dia itu belum sampai udah berhenti gitu. Gagal itu nggak ada. Jadi selama ini kalau Pak An menemukan sesuatu mungkin ganjalan dan lain sebagainya, berarti Pak An itu menganggap sebagai mau naik kelas mungkin ya, atau sebagai tantangan untuk kita lewati gitu ya. Betul. Oke. Betul. Siap. Pokoknya intinya kegagalan itu nggak ada. Yang ada kita itu berhenti sebelum kita sampai itu kita berhenti. Jadi menganggap orang itu gagal. Jadi tidak ada perjuangan gagal itu nggak ada. Seperti itu intinya. Luar biasa ini. Nah, Pak An pernah nggak sih tersirat di hati itu kayak ragu gitu dengan Milagros? Ya. Dengan bisnisnya Pak An. Kemarin itu kan saya bilang mau ragu bagaimana? Wong komisinya itu setiap Senin itu besar, setiap Senin besar lagi lah, mau ragunya itu bagaimana? Nggak ada ragu sama sekali. Tidak ada keraguan sama sekali 100%. Dan sudah ada bukti yang sudah sampai ke sana, kan sudah ada. Nah, saya kan menuju ke sana gitu kan. Dan bonusnya semakin besar, komisi semakin besar karena pergerakan tadi saya bergerak terus. Nah, ragu dari mana? Bonus semakin besar kok ragu. Iya sih, bener sih. Oke. Berarti rutinitas site ini tuh Pak An masih rajin presentasi, home sharing dan sebagainya ya. Nah, selanjutnya Pak An, kaya dulu atau semangat dulu? Kalau saya itu pasti semangat dulu baru kaya. Oke, kenapa tuh Pak? Tidak ada orang mungkin kaya dulu baru semangat. Kecuali itu nggak ada lah. Kecuali warisan. Jadi ya pasti semangat dulu lah baru kaya. Saya bisa seperti ini gitu kan karena semangat. Jadi kadang orang minta foto bareng mas, biar nular rezekinya. Rezeki itu gak ada yang nular. Yang ada itu semangatnya menular. Semangatnya yang menular, bukan rezekinya menular. Mana yang rezekinya? Minta foto mas, biar rezekinya menular. Gak ada rezeki menular, semangatnya menular. Oke, intinya semangat dulu ya. Iya, semangat dulu, baru kaya. Gitu. Oke. Karena biasanya kalau kita semangat, energinya itu jadi semangat, dan kalau kita melakukan sesuatu yang semangat itu dengan semangat gitu ya. Betul. Gampang tercapainya biasanya ya Pak An ya. Lebih mudah gitu maksudnya, lebih mudah untuk tercapai. Misalnya Pak Ani punya impian, kalau kita bersemangat untuk ngejar impian itu kan terasa semakin dekat kan biasanya kan. Iya. Oke. Nah, Pak An, selanjutnya ini yang di bisnis multi level marketing ini kan tidak jauh dari penolakan. Pak An gimana nih? Waktu bisnis ini kan pasti saya rasa sering makan penolakan lah ibaratnya Mas. Itu gimana Pak An? Cara menghadapi penolakan? Iya, penolakan itu kan makanan sehari-hari saya. Nah, itu. Nah, jadi kembali lagi ke impian tadi. Saya ingin punya rumah. Jadi saya menganggap merasa ini proses ya. Orang menolak itu proses. Jadi apalagi apa yang saya sering bilang, yang kita cari berlian, bukan batu. Orang yang menolak itu kan mungkin dia batu. Itu kan sudah saya sampaikan. Yang penting tugas saya sehari demo 5 kali ya 5 kali minimal. Jadi kalau sehari belum demo presentasi 5 kali ke 5 orang ini, ya berarti saya belum kerja. Sehari 5? Ya. Itu konsisten tuh Konsisten, Pak. Setahun lebih saya lakukan. Pantes. Makanya orang bilang saya bisa direktur ya kan, bisa manajer, bisa punya penghasilan miliaran. Karena saya memang komitmen dari awal, saya minimal demo 5 kali sehari. Demo itu presentasi ya. Presentasi prospek itu kan 5 kali 5 orang ini sehari. Entah siapapun orang yang kenal atau yang nggak kenal. Pokoknya kalau belum 5 kali ya belum pulang saya, belum kerja. Kerjanya minimal 5 kali sehari. Setelah habis jahit, saya prospek presentasi ya 5 kali. Terus itu pulang.
5 kali itu. Jadi saya menganggap ini tanduran saya. Ini apa? Saya lagi nandur. Nandur itu apa ya? Menanam. Oh iya. Menabur dulu 5 kali terus menabur dulu. Ya kan? Kadang-kadang orang saya presentasi demo hari ini closingnya 3 bulan selanjutnya. Wah, banyak. Ada yang langsung closing, ada yang closingnya setelah 2 minggu, sebulan. Kadang closingnya sama mitra saya. Padahal yang dulu yang demo saya gitu. Pokoknya 5 kali komitmen. 5 kali sehari demo presentasi itu 5 kali sehari. Kalau belum 5 kali sehari jangan pulang. Kalau pingin menjadi manajer director Milagros 5 orang sehari ya? Iya, 5 kali sehari demonya. Orang berbeda? Berbeda. Oke, Pak. Berarti kan targetnya adalah konsistensi, komitmen bahwa saya akan presentasi. Saya belum pulang nih. Sebelum presentasi atau demo 5 orang sehari. Iya, 5 orang atau 5 kali sehari. Itu berapa lama 5 Pak? 5 kali itu? Demo, 5 kali presentasi itu baru pulang. Oke. Terus setiap saya lakukan tuh 1 tahun lebih. Terus seperti itu. Pantas bisa di posisi ini. Jangan bilang masakan sekarang apa enak. Yos, enak masakan udah di atas. Alah. Dia nggak tahu perjuangan saya dulu. Oh, iya kan masalah Pak An kan gitu ya. Maksudnya terkadang kita pada saat nggak ada uang, kamu aja belum ada buktinya. Iya. Giliran ada uang, enak masakan karena kan sekarang udah di atas. Udah di atas. Itu. Padahal nggak tahu dulunya saya sama-sama berdarah-darah juga sehari. Ya. Kalau belum 5 kali sehari minimal loh itu. Kadang bisa 10 kali, bisa 8 kali. 5 kali itu minimal. Kalau orang prospek presentasi ngomong Milagros, ngomong apapun yang dia tahu kan paling berapa menit sih? 10 menit aja bisa kok. Iya, 10 menit aja bisa, 15 menit aja bisa. Iya. Tergantung dia ngomong banyak apa ngomong sedikit, yang penting dia paham. Misalnya saya makan nasi kucing misalnya. Ya kan, masak nasi kucing, saya ngomong, "Pak, udah kenal Milagros belum?" "Milagros tuh, Pak, bisa ngobatin penyakit. Keren banget, Pak. Ini teman-teman banyak orang minum Milagros, sakit ini sembuh sakit ini." Itu kan bagian dari presentasi atau prospek kan? Iya. Nah, setelah itu orang yang jalankan jadi agennya Milagros ini, Pak, banyak orang yang punya penghasilan besar, Pak. Teman saya itu keren, penghasilan bisa ratusan juta. Ini dari cerita air ini aja. Kita jadi agennya air ini. Ya, kita ngomong kan tidak harus semua orang paham. Yang penting saya prospek nih. Karena kan pergerakan kita Tuhan selalu melihat. Saya percaya itu. Tuhan selalu melihat. Selalu melihat langkah-langkah kita. Makanya saya sering ngomongin Tuhan kasihan sama saya. Karena minimal 5 kali sehari. Iya. Jadi mitra-mitra jangan pingin jadi manajer director seminggu sekali, kadang sebulan sekali. Alah. Lama. Itu pun pilo kan gitu. Jadi jangan melihat saya saat ini, tapi lihatlah dulu pas memulainya. Kalau pingin bisa jadi manajer director ya memulainya ya harus seperti yang kita lakukan. Kita melakukan apa ya bisa nggak lakukan itu gitu. Menarik banget benar. Wah, pantas aja pada saat ini Pak An bisa mendapat posisi yang sangat-sangat bagus gitu ya, sangat-sangat dibilang luar biasa penghasilannya. Alhamdulillah. Jadi memang dihajarnya pada saat masih muda, di awal-awal pokoknya dibikin dulu pondasinya sekuat-kuatnya. Sehari 5 orang. Iya, minimal. Dan chance-nya pasti bakalan lebih besar Pak An. Ibarat kesempatannya kan, rasio kesempatan keluar hasilnya kan lebih besar karena satu hari 5 orang aja kan lumayan, dikali 365 kan bisa sampai 1.500 orang tuh dalam setahun kan. Kalau saya prinsipnya orang saya demo prospek tidak harus closing. Tidak harus closing. Yang penting saya sudah ikhtiar. Karena saya melibatkan Tuhan juga kan. Bener. Ada dagangan pusat apa kemarin bilang. Dagangan pusat. Bener. Yang penting saya sudah lakukan tugas hari ini 5 kali. Kan biasanya kan ada juga yang baper Pak. Udah ya. Saya presentasi demo udah banyak penolakan terus nih. Iya. Udahlah berhenti aja lah. Kan begitu biasanya kan. Ada yang kayak gitu. Karena mungkin impiannya kurang kuat. Keyakinannya kurang kuat. Keyakinan kurang kuat. Kurang merayu Allah juga kali ya. Dagingan pusat. Kita kan tahu Tuhan itu bagaimana prasangka hambanya. Benar banget. Kalau berprasangka yang baik, ini hanya sekedar proses. Yang penting hari ini saya sudah menabur. Terus saja tuh yang penting hari ini sudah menabur. Suatu saat akan panen, suatu saat kan tergantung prasangka.
Prasangkanya seperti itu terus. Terjawab kan? Bisa manajer, bisa direktur karena selalu berprasangka baik, selalu menabur, terus berproses tadi. Proses. Karena ya kita sama-sama tahu gitu ya bahwa pelaut yang handal itu nggak dibentuk oleh ombak yang kecil, tapi pelaut yang handal itu dibentuk oleh ombak-ombak yang besar. Sama nih kayak Pak An. Iya, betul. Pak An tidak keluh kesah mungkin dengan backgroundnya Pak An, saya lulusan apa, tapi ada buktinya. Ya. Pak An yang mungkin lulusan SD kalau nggak salah Pak An ya, penghasilan miliaran coy. Tidak iya. Padahal saya tidak. Oke. Ya, tapi saya madrasah ibtidaiyah udah keliling luar negeri itu 18 negaraan loh saya. Kayak artis kan. Ya enggak kalah sama yang S1 S2 kan. Gratis lagi ya Pak, dari menjalankan bisnis ya. Jadi apa ya? Saya itu pernah ke Spanyol, Mas. Iya. Spanyol itu perjalanan itu kurang lebih 18 jam. Jadi ini saya kisah cerita nyata. Setiap 3 jam dapat makan di pesawat. Coffee break, makan. Nah, saya itu duduknya campur tuh. Saya sama orang Inggris atau orang mana lah? Sama orang Arab kayaknya. Iya. Itu pas itu naik pesawat Qatar Airways apa gitu. Transit Qatar 8 jam, Qatar naik lagi 9 jam lagi ke Spanyol. Itu saya makan setiap ditawarin pramugari itu. Yang bahasanya bahasa nggak tahu Spanyol atau bahasa Inggris. Itu saya makannya rice chicken, nasi ayam. Jadi setiap orang nawarin rice chicken, nasi ayam lagi, nawarin lagi rice chicken. Sebelah saya itu ada makan mie, ada makan daging. Ngomongnya apa sih? Saya nggak tahu. Oh, kenapa rice chicken tuh? Karena nggak tahu nih menunya apa nih? Karena saya nggak tahu ini ngomongnya apa sih. Karena saya tahu rice chicken aja, tahunya rice chicken doang saya tahu. Jadi makan selama perjalanan 19 jam itu makannya nasi ayam terus. Okay. Terus sampai apalagi saya Ko David bilang kan di depan tuh, dia bilang minta ini apa ya, anggur buat tidur itu wine apa itu. Anggur buat tidur. Terus saya ngomong tak awe pramugari yes itu orang yes. Diambil itu terjadi saya. Tapi kalau sekarang alhamdulillah udah tahu, udah terbiasa ya. Beef udah tahu lah, udah sedikit tahu lah. Ini pengalaman menarik nih Pak Ani. Oke. Dan langsung ke Spanyol, bukan main-main itu. Spanyol 18 jam di atas 18 jam. Oke. Dan itu pertama kalinya sama Milagros, Pak? Sama Milagros. Spanyol itu negara keempat saya awal itu. Awal-awal itu Spanyol. 2018 kalau nggak salah ya. Ya, 2018. Royal Trip 2018. Wow, Pak langsung berangkat Spanyol. Kayaknya kalau nggak salah Spanyol tuh ke stadion-stadion ya. Visanya aja habis 12 juta saya. Visa ke Jakarta saya pas itu. Buat visanya Buat visa. Ke gedung lantai berapa tuh yang di daerah Karet Tengsin Jakarta itu. Bikin 12 juta untuk visa liburan berapa hari, 40 atau 30 hari. Ke Spanyol itu saya 18 atau 19 hari gitu di sana. Terus saya nukerin uang itu berapa ya? Saya itu kan euro sana pakainya. Saya tuh habis 60 juta lebih kayak pas itu. Nggak tahu uangnya itu buat beli apa, nggak tahu saya. Iya sama panasan tuh. Ya, jadi saya waktunya ngopi makan sana itu kopi itu berapa euro ya? 16 euro atau berapa gitu kopi satu itu. 1 euro itu 18.000. Berarti 300 lebih, 300.000 itu kopi hitam itu. Ya, saya kan nggak tahu. Pokoknya saya punya uang beli. Ya, pokoknya saya butuh euro berapa, saya nukerin 50. 50 itu cumanya paling uangnya sedikit kok, euro itu kok. Iya ya. Kalau rupiah mungkin ya. Gede kan. Kalau sana kecil. Terus misal sana butuh uang lagi, ngambil pakai gate kan, ada gate-nya. Mas, Pak, saya mau ngambil uang, antri dong ke ATM. Nanti dia yang mencetin.
di Spanyol. Di negara apapun kan ada gate-nya kita kalau trip Milagros. Wey. Gitu. Jadi enak, nggak usah harus bisa bicara bahasa Inggris, nggak harus. Karena sudah ada guide, tour guide-nya Sudah ada ya guide-nya. yang bantu ya. Wah ini keren ya Pak An, ya, Masya Allah. Jadi bukan hanya duit, bukan hanya relasi aja, tapi punya fleksibilitas waktu ya, bisa jalan-jalan ke luar Iya, negeri dan lain sebagainya. betul. Oke. Baik Pak An. Selanjutnya rencana dan visi ke depan nih. Selain tadi 50 pintu kos-kosan. Ya, Dari sisi bisnis apa nih Pak An? Rencananya nih ke depannya di 2025 ini. ya itu dulu saya pegang dulu lah. 5 pintu 50 dulu. pintu dulu itu ya. Ya. Yang harus diwujudkan ya, Ya. di 2025 ini. Betul. Saat ini itu dulu saya. Oke. Setelah itu udah tercapai ya mungkin nanti beda lagi. Weh, Yang jelas benar. upgrade, Fokus upgrade. tertitik di satu tujuan, Ya. selesai satu upgrade lagi. Betul. Oke. Menarik nih. Oke, Pak An, tidak terasa. Terakhir nih, Pak An. Pesan-pesan buat para Solmila seluruh generasi, kaum muda, atau dewasa, kaum tua, silahkan Pak An. Agar tetap semangat nih di bisnisnya. Untuk pesan-pesan buat Solmila dimanapun Anda berada. Jadi sebenarnya rezeki itu tergantung tempatnya ya. Kalau tempatnya kecil, dapatnya kecil. Tapi kalau tempatnya gede, ya dapatnya gede. Jadi maksudnya rezeki Anda saat ini tuh tempatnya itu seberapa? Yang bisa tahu kan Bapak Ibu sendiri kan. Contoh satu gelas nih, misalnya satu gelas ini kalau kita ditaruh kasih yang banyak nggak bisa tumpah karena memang tempatnya sedikit ya. Tapi kalau kita tempatnya yang gede, rezeki tempatnya gede ya dapatnya gede. Lah insya Allah ini Milagros itu ibarat kita tempatnya, wadahnya itu udah sangat gede sekali Milagros. Tinggal tergantung Anda mau berapa, mau diisi berapa gitu. Jadi kan maksudnya contoh saya dulu penjahit, rezeki penghasilan penjahit itu tempatnya berapa kan bisa diukur. Jadi penghasilan penjahit permak atau karyawan biasa itu berapa itu tempatnya udah bisa diukur, udah ketahuan. Jadi dikasih berapa nggak bisa nampung rezeki banyak itu nggak bisa, mesti tumpah. Jadi ya memang wadahnya kecil, tempatnya itu kecil. Makanya carilah tempat yang wadahnya gede. Milagros ini tempatnya udah sangat gede, tinggal diisi sebanyak-banyaknya, silakan diisi. Seperti itu sih. Terus yang pertama, yang kedua, jadi tidak ada orang yang pingin bisa jadi manajer director, pingin sukses kok instan, itu nggak ada. Nggak ada yang instan ya? Nggak ada instan. Jadi saya pun berproses yang sangat luar biasa. Sampai kadang-kadang orang melihat saya itu kasihan dulu, ya kan? Kok bisa kesana kesini nggak ada capek? Karena memang tadi impian saya itu besar, pingin punya rumah. Kalau nggak lewat Milagros ya mau lewat apa lagi? Orang saya nggak punya modal. Makanya saya tenaganya yang saya gedekan. Terus dinikmati aja terus prosesnya. Yang penting dengan bergaul sama orang-orang yang sudah sukses di Milagros. Jangan orang yang gagal. Kalau orang yang gagal kita bergaulnya sama gagal yang tidak sukses di Milagros, kita gaulnya orang-orang seperti itu ya, jangan Bapak Ibu nanti ikut ke sana nanti. Ya, jadi hati-hati. Jadi ini Milagros sudah udah 15 tahun lebih ya, hampir 16 tahun. Ini perusahaan sudah teruji, sudah settle ya kan. Waktu Anda, tenaga, pikiran, uang dihabiskan untuk membangun usaha ini, itu udah cucuk itu maksudnya ya pas lah untuk membangun habis-habisan di usaha ini, di bisnis ini. Nanti kan karena perusahaan yang tepat lah ibaratnya, yang tepat. Jadi silakan seriusi lagi Milagros. Saya yakin tinggal menunggu waktu, ya kan. Kita nggak tahu kan 1, 2, 3 tahun lagi akan jadi apa, nggak ada yang tahu. Ya, yang jelas kita
dinikmati aja proses nikmati. Sehari 5 kali demo, sehari 5 kali ketemu orang, entah ditolak semua nggak apa-apa, yang penting sudah melakukan pekerjaan hari ini gitu. Jadi prinsipnya 5 kali hari ini demo prospek, besok 5 kali hari ini prospek, terus seperti itu, terus dinikmati terus. Kalau belum 5, minimal 5 kali prospek demo ya jangan pulang dulu, karena memang prosesnya itu. Ya kita setahun mungkin 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lagi nggak apa-apa. 5 tahun, 6 tahun jadi manajer director nggak apa-apa. Ya karena kalau sudah ada teman-teman jadi manajer director itu, Anda sudah mau apalah, insya Allah di situ Anda sudah udah nggak bisa berkata-kata lah, pingin apa Anda udah manajer director itu udah bisa, apa sing Bapak Ibu inginkan insya Allah itu bisa kalau udah manajer director qualified. Nah makanya pesan saya seperti itu, teman-teman jangan lupa jaga kesehatan, ya kan, minta doa sama Bapak Ibu yang barangkali masih ada, karena kita juga harus melibatkan Tuhan, ya kan, karena kita orang punya beragama, dilibatkan Tuhan, libatkan Tuhan, berproses, berbanyak pergerakan, seperti itu. Nah, apa pesan saya, Mas? Wow, luar biasa. Terima kasih banyak Pak An, berkenan sudah hadir di acara podcast kita hari ini. Oke, Solmila, dengan pesan tersebut berakhir sudah pertemuan kita di acara podcast hari ini. Harapannya adalah apa yang disampaikan oleh Pak An ini bisa menjadi insight-insight dan semangat buat kita dalam menjalankan bisnis tentunya ya, Solmila. Oke, tak lupa juga nih Solmila, subscribe kalian, semangat buat kita untuk selalu membuat konten-konten seperti ini ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, itu aja teman-teman. See you in the next podcast.